Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ayu Ida Muido. Saya dari kelas 02 SKME 001 Prodi Sistem Komputer Universitas Pamulang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya, yaitu rangkaian elektronik sederhana untuk mendeteksi suhu otomatis, implementasi Walkwi menggunakan Arduino Uno dan sensor DHT-22. Pembahasan yang akan saya bahas di sini yaitu Walkwi, komponen microcontroller, rangkaian microcontroller system, pemrograman sistem Walkwi, dan cara kerja microcontroller. Walkwi adalah platform online yang memungkinkan pengguna untuk mensimulasikan proyek-proyek elektronik tanpa memerlukan perangkat keras fisik. Dengan Walkwi, kita dapat membuat dan menguji rangkaian elektronik seperti yang menggunakan Arduino, ESP32, dan berbagai sensor. Melalui antarmuka yang intuitif dan interaktif, platform ini sangat berguna untuk belajar dan mengembangkan proyek elektronik dengan cepat dan mudah. Komponen yang kita butuhkan untuk membuat proyek ini adalah Arduino Uno, relay modul, LCD 16x2, LED, buzzer, running text, DHT22, CND simbol, dan VCC simbol. Arduino Uno adalah salah satu jenis pengembangan development board yang populer dalam dunia elektronika dan pemrograman microcontroller. Fungsi Arduino Uno adalah sebagai platform untuk menghubungkan sensor, aktuator, dan perangkat lainnya, serta pemrogramannya dengan menggunakan bahasa pemrograman yang berbasis pada bahasa C++. Relay modul adalah sebuah komponen elektronik yang berfungsi sebagai saklar elektromagnetik yang dapat dikendalikan secara elektronik. Fungsi dari modul relay adalah untuk mengontrol arus listrik yang besar dengan menggunakan arus yang lebih kecil, sehingga dapat digunakan untuk mengendalikan perangkat atau sistem yang memerlukan daya yang lebih besar daripada dapat ditangani langsung oleh microcontroller atau logika digital. LCD 16x2 adalah jenis layar kristal cair yang dapat dihubungkan menggunakan mikrokontrol komunikasi 12C. LCD ini berfungsi untuk menampilkan teks, angka, atau simbol dalam format 16 karakter per baris dan 2 baris total. LED adalah sebuah komponen elektronik yang dapat memancarkan cahaya ketika diberikan arus listrik. Berfungsi untuk menghasilkan cahaya dalam berbagai aplikasi. LED digunakan untuk berbagai perangkat seperti lampu penerangan, indikator pada perangkat elektronik, layar display, dan banyak lagi. DHT22 adalah sebuah sensor suhu dan kelembaban yang presisi, dirancang untuk mengukur dan memberikan data mengenai suhu dan kelembaban lingkungan dengan akurasi tinggi. Berfungsi untuk memberikan informasi tentang kondisi suhu dan kelembaban di sekitarnya. DHT22 sering digunakan dalam berbagai aplikasi seperti sistem monitor cuaca, kontrol lingkungan dalam ruangan, dan sistem otomatisasi rumah pintar. Buzzer adalah sebuah perangkat elektronik yang menghasilkan suara atau bunyi ketika diberikan tegangan listrik. Berfungsi untuk memberikan sinyal suara sebagai tanda peringatan atau informasi. Buzzer dapat ditemukan dalam berbagai perangkat elektronik seperti alarm kebakaran, jam alarm, dan sistem pengumuman publik. Running text adalah sebuah tampilan teks bergerak secara horizontal atau vertikal yang umumnya digunakan untuk menampilkan informasi atau pesan tertentu secara kontinu. Berfungsi untuk menarik perhatian dan menyampaikan informasi secara efektif kepada orang-orang yang melihatnya. VCC simbol
Di sisi simbol adalah presentasi grafis yang menunjukkan titik atau sumber tegangan positif dalam sebuah rangkaian elektronik, berfungsi untuk menyediakan tegangan positif yang diperlukan untuk oleh komponen-komponen dalam rangkaian elektronik. CND simbol adalah presentasi grafis yang menunjukkan titik referensi nol atau titik ground dalam rangkaian elektronik, berfungsi untuk menyediakan jalur kembali untuk arus listrik dalam suatu rangkaian. CND menghubungkan komponen-komponen elektronik dengan referensi potensi nol. Dan inilah rangkaian microcontroller sistem berbasis Schottky. Lalu ini ada pemrograman yang saya pakai untuk sistem Schottky. Setelah ini saya akan memperlihatkan cara bagaimana membuat Schottky. Pertama-tama kita akan masuk ke situs Schottky-nya, lalu setelahnya kita mulai untuk merangkai. Nah, di sini kita hanya tinggal memberikan komponen-komponennya lewat JPEG. Komponen-komponennya sesuai yang saya bacakan tadi. Nah, setelah diberikan komponen-komponennya, tinggal kita rangkai saja. Setelah kita merangkai rangkaiannya, lalu kita berikan codingannya, masukkan codingannya. Setelah merangkai dan memasukkan codingannya, mari kita mengetes apakah ini sudah benar atau belum. Cara pengetesannya, kita bisa mengetesnya dari DHT ini.
Jika suhu di bawah 30 derajat Celcius, maka lampu akan mati. Tapi jika suhu di atas 30 derajat Celcius, lampu akan menyala. Kita coba. Nah, lampunya menyala. Coba kita diturunkan. Gini. Lampunya mati. Jadi ini sudah berhasil. Nah, tadi adalah cara bagaimana membuat simulasi sensor suhu berbasis Folkwi. Nah, demikian presentasi dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.